Selamat datang Pak Zul. Ya, Terima sama-sama. kasih dan mohon maaf lahir dan batin juga. Ya, Kita sama-sama. masih di suasana Lebaran Pak ya. Ya, sama-sama. Gimana ini Bapak Ibu Lebarannya? Alhamdulillah menyenangkan. Menyenangkan Pak. Iya. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan bercerita bersama Bapak Ibu narasumber kita terkait tentang bagaimana pendidikan tinggi ataupun bagaimana strategi kita sebagai peserta didik nantinya, tentunya anak-anak kelas 12 itu memilih pendidikan tinggi. Ya, sebelumnya yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu, saya Wedi Martin, Bapak Ibu dari Sekretaris Program Studi D4 Keperawatan Anestesiologi, sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi salam kenal juga nih Pak Zul, pertama kita ketemunya Ibu. Iya. Jadi buat sahabat Unisbar ya, jadi di dalam live ini kita juga selain podcast kita juga ada seleksi penerima mahasiswa baru. Jadi bagi sahabat Unisbar yang ingin melakukan pendaftaran itu bisa melalui live PMB pada pagi hari ini. Jadi nanti tinggal dihubungi kontak yang ada di bawah layarnya, itu ada, bisa di chat nanti untuk pendaftaran. Khusus untuk live ini, selama kita melaksanakan live Bapak Ibu, kita akan membebaskan uang pendaftaran, membebaskan tes tulis, dan syarat pendaftarannya tidak susah. Jadi buat adik-adik kelas 12 yang hampir tamat ini bisa mengirimkan halaman rapor pertama, halaman pertama rapor, terus kartu keluarga, itu saja. Jadi kita tidak banyak untuk persyaratnya. Baik, untuk sekarang ini Pak, ini untuk tahun ajaran 2025-2026 kita untuk penerimanya itu berfokus di Kota Pariaman. Jadi untuk semua fakultas ada di Unisbar itu ada 3 fakultas, Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada 8 program studi, Fakultas Hukum 1 program studi, Fakultas Ekonomi ada 3 program studi. Jadi semuanya kita akan laksanakan di Kota Pariaman. Jadi di kampus kita ini Pak. Jadi untuk sahabat Unisbar yang ingin berkuliah di Unisbar untuk tahun ajaran 2025-2026 itu berpusat semuanya di kampus Rektorat atau kampus 1 di Jalan Bypass Pariaman. Jadi kita di sini semua Pak. Iya. Ya, jadi untuk kampus 2 dan kampus 3 kita nanti ada alokasi untuk kegiatan lainnya. Saat ini kita juga sedang melakukan pengembangan ini Pak. Khusus untuk di kampus Pariaman ada beberapa perencanaan dari yayasan untuk pendidikan dan juga ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi terus di-upgrade bagaimana nanti ketercapaian dari standar pendidikan nasional itu bisa kita rangkap semua di kampus 1 kita ini Bu. Jadi sekarang ini alhamdulillah kita di kampus Pariaman ini sudah dapat ekspansi lahan juga di sebelah Pak. Kita juga akan bangun nanti standar laboratorium, ruang kelas kita, dan juga sarana prasarana lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Saat ini alhamdulillah di kampus Rektorat ini kita ada lebih kurang 24 kelas yang semuanya itu Bu sudah distandarkan secara pendidikan tinggi. Jadi semua kelas itu sudah dikasih AC. Kita tidak pakai Infocus, kita pakai TV itu Bu. TV, ya. Pakai TV semua, Smart TV. Jadi semua untuk pendukung sarana prasarana kita juga sudah ada. Terus di kampus Rektorat ini juga ada laboratorium. Kita punya kamar operasi. Jadi di bawah itu kita punya kamar operasi Bu, punya ruangan ICU itu untuk jurusan D4 anestesiologi. Jadi alhamdulillah dukungan yang sangat luar biasa dari yayasan ya untuk pengembangan pendidikan. Baik sahabat Unisbar ya, saat ini kita akan coba ya minta ini ya dari Ibu lah dulu Bu ya, dari SMK 2 ini Bu. Pariaman, ya. Jadi SMK itu kan ini muridnya, penduduknya ada ribuan ini Bu ya. Ya betul Pak. 1000 lebih Bu ya. 1157. Ya 1157. Dekat lagi. 1157. 1157 itu luar biasa. Iya. Luar biasa sekali. Jadi ini Bu, di tren kita sekarang biasanya yang memilih SMK itu pasti punya tujuan untuk dapat bekerja. Ya, betul, betul Pak. Namun tidak kita pungkiri di Indonesia atau sekarang ini, di tren sekarang ini kebutuhannya itu tidak hanya skill saja, tapi ada pendidikan juga. Betul. Itu bagaimana pandangan Ibu terkait hal tersebut untuk adik-adik ini yang dari SMK yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi seperti apa Ibu? Ya, baik.
Iya Bu, silakan Bu. Iya. Halo sahabat Unisbar. Saya Lili Sumeri SPD, Kepala SMK Negeri 2 Pariaman. Yang mana sesuai dengan pertanyaan dari Bapak tadi, sebagaimana kita kenalkan bahwa SMK itu tamatannya itu dituntut untuk BMW. Ya, BMW. Ya, ada 3 kata. B bekerja, W wirausaha, dan M melanjutkan. BMW bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, untuk melanjutkan, kita sebagai sekolah kejuruan ini tidak membatasi, Pak. Tidak kita batasi anak-anak. Mereka bebas pilih. Bebas pilih mau bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Nah, kita punya program tentunya dalam 3 hal tersebut. Kita masing-masing kegiatan itu ada. Yang mana untuk melanjutkan, alhamdulillah tahun ini juga anak kita melalui jalur prestasi yang sudah keluar pengumumannya, itu ada 22 orang siswa-siswi kita yang telah diterima di perguruan tinggi negeri. Itu di Pulau Jawa sampai ke Sumatera Barat. Ya. Kemudian setelah ini kita juga akan mengkondisikan bagi mereka yang ingin melanjutkan, ya, bagi mereka yang ingin melanjutkan, kita buat banyak program. Yang pertama itu tentu kerjasama, salah satunya itu dengan Unisbar, ya. Udah lama kita kerjasama, dan bahkan alumni kita banyak yang melanjutkan ke sini, Pak. Ya. Nah, banyak sekali yang melanjutkan. Guru juga, Bu, ya? Iya. Staf pendidik juga. Iya, betul. Bahkan salah satu ini direktur, ya. Iya, Bu. IAI. Iya, itu kan alumni SMK 2. Bu. Iya, alumni SMK 2. Alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi kita sangat mendukung sekali, Pak, tentang program Unisbar yang lebih-lebih yang memfasilitasi, Pak, memfasilitasi alumni baik SMA ataupun SMK, baik di Kota Pariaman maupun mungkin di luar Kota Pariaman. Banyak kerjasama yang kita lakukan. Memang bukan dengan Unisbar saja, Pak, dengan perguruan tinggi lain di Kota Padang, bahkan di perguruan tinggi salah satu tuh di Yogyakarta juga sering mengirimkan brosur-brosur kepada sekolah untuk kita berikan kepada peserta didik. Iya. Berarti sudah include ini, Bu, ya. Iya. Jadi dari pihak sekolah tidak hanya yang Ibu sampaikan tadi berwirausaha, bekerja dan melanjutkan. Ya. Sudah disampaikan kepada peserta didik kita, Bu, ya. Setiap saat, Pak. Setiap saat, Bu, ya. Kelas 10 kelas mereka. 10 sudah dimulai. Sejak PPDB, Pak. Iya, kita sampaikan itu. Jadi di Unisbar ini, Bu, kan Ibu dari SMK nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari anak-anak kita. Kami dari SMK bisa nggak masuk kesehatan? Nah, ini kan, Bu, sering muncul karena di SMK kan kejuruannya itu sangat luar biasa sekali, Bu, ya. Pemerintah membolehkan membuka seluruh jurusan untuk SMK kejuruan. Jadi kita dari Unisbar untuk adik-adik yang dari SMK itu bisa ingin melanjutkan ke kesehatan itu bisa. Iya, bisa. Saat ini di kesehatan itu kita prodi yang paling banyak, Ibu. Ya, kalau untuk kesehatan kita ada 8 prodi. Jadi itu semuanya mengcover mulai dari keperawatan, kebidanan, farmasi, dan yang terbaru itu adalah anestesiologi. Khusus untuk melakukan pembiusan kepada pasien sebelum operasi. Untuk kebutuhannya itu sangat tinggi sekali, Bu. Saya cek data per 2 Februari 2024 itu jumlah tenaga perawat di Sumatera Barat itu 12.000. Ya, itu yang berada di kamar operasi cuma 2% ya. Ya, jadi seluruh rumah sakit itu cuma 2% sampai 4% yang berada di kamar operasi. Tentunya ini kan menjadi perhatian kita ini, Bu. Kalau bisa kan yang dari Pariaman ini ada banyak rumah sakit itu diisi oleh orang Pariaman sendiri. Sekarang kan masih impor ini, Bu, dari luar. Ada yang dari Padang, dari pesisir. Jadi diharapkan sebenarnya itu dari pribumi sendiri. Dan juga untuk jurusan hukum dan ekonomi itu sekarang menjadi tren baru ini, Bu. Bagaimana nanti anak-anak kita mampu berwirausaha. Kita juga punya wirausaha dari Unisbar.
ada juga bagian PKM-nya, pengembangan untuk usaha-usaha mikro, itu untuk jurusan ekonomi manajemen itu ada. Dan hukum juga ada layanan hukum dibuka. Jadi kami dari Unisbar sekarang melalui podcast ini menyampaikan kemudahan-kemudahan, karena banyak dari anak-anak kita tidak terpapar dengan informasi. Iya Pak ya. Jadi dari ribuan yang lulus di tahun lalu itu yang melanjutkan cuman sampai 10%. Karena keterbatasan informasi dan keterbatasan pengetahuan tentang pendidikan tinggi. Padahal kita sangat menyayangkan sekali kita punya perguruan tinggi yang luar biasa di Kota Pariaman yang kita untuk biaya kuliah yang sangat-sangat terjangkau Pak. Kami mengklaim saat ini untuk biaya kuliah itu sangat-sangat terjangkau sekali. Dan metode pembayarannya bukan dicicil berdasarkan aturan dari kami, tapi sesuai dengan kesanggupan dari orang tua. Jadi kemampuan anak-anak. Beasiswa juga banyak. Ya, beasiswa kita mulai dari beasiswa pemerintah sampai ke beasiswa yayasan. Dan khusus untuk adik-adik dari SMK 2 dan dari SMA 3 ini Pak, kami memberikan potongan uang SPP semester 1 sampai 35%. Wow, luar biasa. Iya Bu. Jadi adik-adik yang ingin mendaftar silakan menghubungi nomor kontak di bawah atau mengkomen, nanti akan ada tim kita yang bakal merespon. Nanti tinggal di screenshot bukti mengikuti komennya. Iya Bu, bukti mengikuti dia live. Oh gitu. Di screenshot itu kita akan berikan potongan uang SPP sampai dengan 35%. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa Bu ya. Iya, luar biasa. Dan ada beasiswa juga dari yayasan ranking 1 sampai 10. Ada juga beasiswa untuk tahfiz Al-Quran 1 juz saja Bu. 1 juz kita berikan juga. Ada nanti untuk KIP. Jadi untuk adik-adik yang ingin KIP, kita di semua prodi kecuali di magister manajemen dan anestesiologi itu belum bisa KIP. Tapi selain itu bisa KIP, itu dibuka di bulan Agustus. Jadi adik-adik yang ingin mendaftar KIP silahkan terlebih dahulu memastikan sudah terdaftar melalui guru BK-nya. Iya, guru BK. Kalau sudah terdaftar silahkan masuk jalur KIP, itu kita buka di bulan Agustus untuk seleksinya Pak. Nanti akan diseleksi, bagi yang lulus bisa melanjutkan dengan KIP. Jadi alhamdulillah sekarang juga banyak kerjasama kita dengan Pemko, dengan Pemda Sumatera Barat. Kami juga ada kerjasama dalam dan luar negeri. Untuk rumah sakit kita bekerjasama seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Barat, mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Selatan. Itu udah sama. Untuk instansi-instansi perbankan, perkantoran, itu kita juga sudah belakangan kerjasama, termasuk di luar negeri. Jadi Ibu ya, jadi di luar negeri kita juga ada kerjasama. Salah satunya beberapa perguruan tinggi. Jadi kerjasama di sini kita tidak hanya dalam bentuk ini Bu, kertas saja, tapi memang kita laksanakan. Salah satunya implementasinya ada. Salah satunya adalah program double degree. Jadi untuk Ibu nanti bisa lanjut MM tempat kami. Ada peminatan juga. Untuk MM kita pertama di Sumatera Barat Pak, itu double degree dengan Unimay, Universitas Malaysia Computer of and Engineering, itu untuk program MBA Bu. Jadi sekali kuliah dapat 2 gelar, dalam negeri dengan gelar Magister Manajemen dan gelar luar negerinya itu MBA. Nah itu bisa ditempuh dalam 1 kali pendidikan di Unisbar. Khusus untuk Ibu kita berikan juga nanti beasiswa. Jadi kalian lanjut nih Pak. Untuk guru-guru dari SMK 3 dan dari SMA 3 dan dari SMK 2 itu ada. Jadi di Magister Manajemen di Unisbar itu ada peminatan pendidikan, bisnis digital dan kesehatan. Itu ada peminatannya, bisa dipilih nanti dengan gelar Magister Manajemen. Begitu Bu ya. Atau sekarang ini Pak Zul dari SMA 3 Pak ya. Nah, ini banyak ini dari dosen-dosen kita yang dulu gurunya Pak Zul. Ya. Bukan dari SMA 3, SMA 1. SMA 1 dulu Pak ya. Oh ini udah migrasi Pak ya. Banyak itu dari dosen-dosen di Unisbar ini, para petinggi juga, pimpinan dosen, banyak sekali yang alumni dari SMA Pak Zulnya dulu. Yang jadi kalau nggak salah itu Bapak Ganteng katanya. Jadi Pak Zul, Pak Ganteng itu Pak Zul. Itu dari teman-teman itu Pak informasinya. Waktu itu Pak Zul masih muda kan. Ya.
Jadi gimana nih Pak dari SMA 3 sekarang Pak, anak-anak kita seperti apa minatnya Pak untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi Pak? Ya. Terima kasih Pak Bini. Jadi Pak Ibu, apa namanya istilahnya? Sahabat Unisbar. Sahabat Unisbar Pak ya. Saya Zulfahmi, Kepala SMA Negeri 3 Pariaman. Tentu pada kesempatan ini sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini kepada pimpinan Unisbar, Pak Beni dan kawan-kawan di sini, karena dipercaya selaku narasumber. Jadi saya kira mungkin saya bukan secara narasumber tapi sebagai fasilitator lah. Ini sebenarnya saya di SMA 3 Pariaman ini kan baru 2 tahun. 2 tahun Pak. 2 tahun. Dan SMA 3 Pariaman ini baru tahun 2005. Jadi baru 20 tahun berdiri. Jadi kalau alumninya itu memang sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia sejak 20 tahun terakhir, gitu kan. Nah, untuk khusus tahun 2025 kemarin, 2025 ini siswa kita yang tamat itu sebanyak 308 orang. 308 orang Pak ya. Orang. Tapi kan belum diumumkan hasilnya. Yang mengikuti ujian kan 305. Dan siswa kita keseluruhan itu sebanyak 938 orang. Nah, kalau dari segi sarana dan lain itu saya kira SMA 3 Pariaman juga tidak kalah dengan SMA lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, karena sekolahnya baru. Nah, ini belum terlalu tua lah. Gitu. Iya Pak. Nah, kemudian mengenai minat siswa kita masuk ke perguruan tinggi, ini memang tergantung juga dari motivasi, dorongan dari kawan-kawan, khususnya kita dari sekolah, dari Bapak Ibu guru, termasuk dari komite sekolah, termasuk dari para alumni, ya kan. Itu bagaimana siswa kita ini memang wajib melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, karena memang tujuan SMA ini tidak lain adalah menyiapkan siswa untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dan yang kedua menjadi anggota masyarakat yang baik, kan gitu. Jadi tidak seperti dengan Bu Lili tadi, karena Bu Lili kan BMW Pak. Dunia kerja. Jadi kalau untuk SMA kan tamat SMA tidak bisa bekerja. Diharapkan untuk melanjutkan Pak ya. Wajib. Gitu kan. Nah, jadi sejak awal kita di SMA 3 Pariaman, mulai dari kelas 10 itu memang kita wanti-wanti. Jadi ketika dia mau memilih sekolah SMA atau SMA, ini termasuk orang tua dan siswa itu sendiri, itu ketika keluar dari SMA ini tidak ada pilihan lain supaya agar kiranya nanti setelah tamat SMA ini dia wajib melanjutkan perguruan tinggi. Nah, jadi kami menargetkan siswa ini khususnya kelas 3 setelah tamat SMA itu 100% wajib melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya Pak. Tidak ada ke dunia kerja. Kenapa? Karena memang tidak kita siapkan untuk dunia kerja. Iya Pak. Nah, dunia perguruan tinggi yang mana gitu ya? Tentu perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang bagus gitu kan, baik itu dari segi sarana prasarana maupun dari segi mutu lulusan dan lain. Nah, alhamdulillah dari dorongan itu maka setiap tahun kita lihat ada progres perkembangannya, banyak peningkatan. Walaupun tidak signifikan ya. Dia mulai dari tahun 2003 dulu ketika saya masuk, itu siswa yang masuk perguruan tinggi itu dari yang tamat itu hanya 36%. 30% yang melanjutkan Pak ya. Melanjutkan. Iya. Yang tamat. Kemudian kemarin itu alhamdulillah itu ada sekitar 45%. Ya, ada peningkatan. Kemudian hari ini tahun ini kita targetkan sebenarnya 1%. Iya Pak. Persoalannya adalah ketika mereka melanjutkan, tentu ini tidak terlepas dari informasi yang kita sampaikan iya Pak dari sekolah awal, Pak ya. Gitu, Nah, jadi dengan adanya Unisbar yang sangat luar biasa ini, yang sangat lengkap, dan juga kawan-kawan dari Unisbar sering ke SMA 3. Sering Pak ya. Ini kita dorong ya. Jadi anak-anak yang kemungkinan tidak dibolehkan oleh orang tuanya untuk keluar daerah misalnya, maka kita anjurkan untuk masuk ke perguruan tinggi yang dekat dari rumahnya. Nah, salah satunya Unisbar, kan gitu. Nah, jadi termasuk untuk tahun sekarang. Nah, dan program itu kita laksanakan itu memang dari awal.
Jadi kita datangkan narasumber, kemudian kita kita TO anak-anak ini, ya, kita laksanakan sosialisasi, termasuk kita memberikan fasilitas kawan-kawan dari Unisbar untuk menyampaikan seperti yang sampaikan tadi itu. Iya, informasi tentang pendidikan, Pak ya. Dari jurusannya apa, fakultasnya apa, gitu kan. Kemudian sarana yang dimiliki oleh apa, gitu ya. Iya, Pak. Tentu kita sekarang menunggu, Pak ya. khusus tahun 2005 ini, 2006 ya, 2005-2006 ini tentu kita menunggu. Jadi kepada anak-anak kami yang mau kuliah di Unisbar, ini jangan pikir panjang lagi nih. Iya, Pak. Ada beasiswa, Pak. Ada beasiswa, apalagi ada dekat di rumahnya, ya kan tidak mengeluarkan biaya yang banyak ini. Iya, Pak. Saya menganjurkan pokoknya anak-anak yang karena faktor ekonomi dan lain, kan bisa juga faktor psikologi, karena orang tua tidak mau melepas anaknya keluar, ya ke Jawa atau ke luar Sumatera Barat misalnya, kan ini kan ada universitas yang dekat di rumahnya, dan bisa tinggal di rumahnya, ya kan? Lebih dekat efisiensinya, Pak ya. Lebih efisiensi anyway. Iya. Apalagi ada beasiswa yang seperti yang Pak sampaikan tadi itu kan. Iya, Pak. Perlu kos ya, Pak ya. Tak perlu kos. Tapi kalau kita lihat nih, Pak, sekarang untuk mahasiswa Unisbar sendiri, Pak, kita itu tidak hanya berasal dari Preman saja, tapi dari saudara kita yang dari timur, Pak. Jadi dari Maluku. Ya, untuk dari anestesiologi itu kita berasal dari 8 provinsi, Bu. Mulai dari Aceh, Pak. Iya. Karena untuk anestesiologi sendiri itu di Sumatera itu cuma 2, Pak. Cuma 2. Ya. Jadi sekarang ini yang sudah mengirimkan mahasiswanya itu dari Aceh, dari Medan, dari Batam, dari Bengkulu. Jadi banyak daerah, bahkan dari Maluku juga. Yang Maluku itu yang ini, Pak, yang memang semangat, Pak ya. Kita juga apresiasi buat sahabat-sahabat kita, buat saudara kita yang dari daerah timur. Mereka itu datang ke sini, pulangnya itu tamat aja, Pak. Setelah tamat saja. Jadi selama 4 tahun dia sini, kalau pendidikan S1 3 tahun untuk D3, itu mereka nggak pulang. Iya. Itu banyak sekali. Setiap tahun terus ada mahasiswa kita dari daerah dari Pulau Maluku. Nah, itu buktikan kualitas kita dijaga. Ya. Jadi semua prodi kita sudah diakreditasi, baik secara lembaga akreditasi mandiri ataupun lembaga akreditasi nasional, sesuai dengan jurusan dan prodinya. Dan untuk kesehatan kita selain kerja sama rumah sakit dalam ini, di luar negeri juga, Pak. Kita juga ada pertukaran pelajar. Setelah tamat pun kita akan membantu anak-anak ini jika ingin bekerja di luar negeri. Sekarang banyak alumni kita yang bekerja di Jepang, itu kesehatan yang di Kuwait, ya, bahkan yang kayak Arab Saudi juga ada alumni kita. Bahkan sekarang ada juga yang sedang pendidikan, yang sedang di Jepang ini, Pak. Dia kerja di Jepang, jadi dia juga sedang melanjutkan pendidikan di tempat kita. Nah, itu juga ada alumni kita juga. Jadi alhamdulillah untuk capaian-capaian yang kita laksanakan itu mendukung semua kegiatan. Dan Ibu juga harus ini, Bu ya, kita sampai bahwasanya podcast ini dikelola oleh mahasiswa ini, Pak. Jadi kita ini biasanya diundang sebagai tamu. Jadi kegiatan studio ini itu biasanya mahasiswa yang Ya. Ini jurusan apa? Ini semua, Bu. Jadi semua boleh, mahasiswa yang ingin podcast, ingin menyampaikan apapun terkait program-program kemahasiswaan, itu bisa memanfaatkan ruangan ini. Selain itu kita juga memfasilitasi mahasiswa kita untuk melaksanakan ataupun menyalurkan minat dan bakat. Kemarin kita terakhir juara Putri Kampus kedua se-Indonesia. Se-Indonesia loh, Bu. Nah, itu juara 2. Itu kita yang biayai. Nah, jadi semuanya ditanggung oleh kampus. Bagi yang ingin pertukaran pelajar, kita kemarin ada 2-3 orang ke Thailand. Itu difasilitasi juga oleh kampus. Luar biasa. Bukan bagi yang pintar, bagi yang hebat, tapi bagi yang mau. Iya, jadi kita ada garis bawah, kalau dia mau, ada kemauan, kita akan fasilitasi. Jadi semua akan kita berikan kepada mahasiswa terkait pengembangan minat dan bakat. Kalau untuk sekarang, Pak Zul, berapa yang ini penduduk kita di SMA 3 ini, Pak? Muridnya? Yes, semua siswanya. 938. Udah berpesahan, Pak?
Apa? Perpisahannya udah Pak? Belum. Itu Kelas 3, yang iya. kelas 3 itu 308. Udah perpisahannya belum Pak ya? Belum. Kebetulan ini ada gedung kita juga ini di belakang Pak. Oh gitu. Yang bisa Pak Zul pakai untuk perpisahan. Oh iya. Untuk nanti bisa. Ini Ibu kalau SMK 2 Bu ya? Udah yang kedua kali tahun SMK ini 2, insya Allah. Yang kedua kali perpisahan di gedung Unisbar. Iya. Besok tanggal 14 iya. itu perpisahan SMK 14 Mei. Iya. Mei. Pelepasan siswa kelas 12. Pelepasan. Ya. Di saat perpisahan itu adik-adik dari SMA juga boleh nanti melakukan pendaftaran dulu Bu. Ya kita boleh pendaftaran dulu dan fasilitas yang kami berikan sama. Ada golden ticket berupa pemotongan sampai 35%. Ada beasiswa-beasiswa, termasuk yang ingin ikut KIP, ikut beasiswa apapun daftar dulu. Ya setelah daftar dan cermat memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Ya jadi tidak hanya mengikuti ataupun keinginan orang tua, tapi juga kita harus ada minat dan bakat untuk memilih jurusan. Jadi ditunggu nih Pak Zul. Siap. Perpisahan di Unisbar. Kalau bisa sama dengan Bu SMK ini. Nanti kalau untuk ininya bisa kita samakan. Bisa. Ya, nanti boleh Pak tinggal diatur jadwalnya. Ya, kalau karena sampai bulan Mei untuk gedung kita, convention center kita itu sudah banyak terbooking tanggalnya Pak. Jadi Unisbar selain kita punya ruang kuliah, kita juga punya Unisbar Convention and Exhibition Center ataupun sebuah gedung yang standar hotel bintang Pak. Jadi aula kita bukan standar aula biasa tapi juga menstandarkan hotel bintang. Selain tempat kegiatan-kegiatan yang bisa dipakai untuk umum, itu adalah tempat kita wisuda juga. Jadi kita wisuda tidak sewa tempat lagi Pak. Betul. Jadi kita sudah semua fasilitas sudah disediakan. Untuk kapasitas 1.500 orang. Kalau parkiran 1.500 cukup Pak. Cukup. Parkiran kita cukup luas dan kebetulan di sebelah kita juga akan sudah menjadi ekspansi lahan dari yayasan ini Pak, yang di sebelah ini Bu, untuk pengembangan. Dan insya Allah di setelah Lebaran ini kita ingin membuat unit UPT ataupun sebuah gedung Pak berlantai 3 untuk laboratorium kesehatan. Jadi kita sudah mempunyai laboratorium kesehatan yang terstandar pendidikan tinggi, yang sudah memenuhi standar. Jadi di SMK ada uji kompetensi Bu ya. Iya betul. Jadi kita di kesehatan juga ada uji kompetensi. Itu kita laksanakan di tempat kita. Dan juga ada namanya ujian praktek Bu. Ya ujian praktek nasional atau kita namanya OSCE nasional itu Bu. Itu kita sudah berencana di kampus sendiri. Luar biasa. Jadi semuanya akan kita pusatkan di kampus kita ini Pak. Luar biasa. Di yang ada di Kota Pariaman. Karena kalau kita lihat di daerah Jawa, kampus itu tidak semuanya di kota besar Bu ya. Iya betul. Tidak semua. Karena kita ingin mencari suasana akademik yang menyenangkan untuk belajar. Iya betul. Ya jadi ditunggu Pak Zul ya. Siap. Jadi nanti gampang itu Pak ditawarkan. Iya. Kalau bisa SMA 3, SMA 1 sekalian aja. Kita tinggal cari tanggal yang tepat. Itu kita berikan fasilitas untuk sekolah-sekolah. Salah satu cara yang kita sampaikan. Atau sekarang untuk ini Pak di sekolah mungkin di tempat di SMK 2, di SMA 3 itu untuk guru-guru yang ingin lanjutkan pendidikan ke S2 manajemen, itu kita akan berikan juga golden ticket ya nanti. Ada ya untuk ibu mungkin yang dari ini bisa. Itu tenaga kependidikan saya juga di sini kuliahnya. Boleh kuliah di sini kuliah di sini. Terus juga kita juga selain di Unisbar, Yayasan Pendidikan Sumatera Barat itu punya 3 institusi Pak. Institut Agama Islam Sumatera Barat. Jadi kita juga ada fasilitas guru BK di sana. Jika ada melanjutkan pendidikan ke BK, kita juga bisa di IAI. Satu lagi ada Akademi Kebidanan Pasaman Barat. Itu yang berlokasi di Pasaman Barat. Jadi semua kampus itu dikelola oleh Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Sumatera Barat Padang. Iya. Kebetulan hari ini kita sebenarnya Ibu Rektor datang nih Bu. Ada undangan di Wali Kota, jadi berhalangan hadir sama kita. Terus untuk sekolah ini Pak, ke depannya kira-kira di SMA 3 sendiri apa sih ini ya Pak, penciri ataupun yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik nanti yang ingin lanjut juga ke SMA 3. Kelebihan keunggulan lah Pak dari SMA 3 Pak. SMA 3. Iya.
Jadi sebenarnya kan SMA 3 ini memang termasuk sekolah yang baru juga ya. Iya. Tapi 20 tahun Pak ya? 20 tahun. Itu udah lama loh Pak. Kalau dibandingkan dengan SMA 4 Iya, 20 tahun. Bandingkan SMA 1. Ya, alumni-alumninya kan belum banyak berkiprah di tingkat-tingkat atas tuh. Iya. Namun demikian itu kalau saya melihat kira-kira ini sekolah ini juga termasuk sekolah favorit. Iya. Nah, di Kota Priaman. Benar Pak. Kenapa? Tahun kemarin itu saya rasakan itu siswa yang mendaftar itu sangat banyak, meludak. Ya, kalau dibandingkan dengan sekolah lain yang tetangga kita. Nah, setelah penuh SMA 3 baru nanti masuk ke SMA lain gitu ya. Nah, jadi salah satu faktor penyebabnya ini memang ada ciri khas ya khusus di SMA 3 itu di samping sekolahnya itu memang asri gitu ya, bagus dan Adiwiyata. Nah, ditambah dengan sekolah kita ini kita canangkan sekolah tanpa tong sampah. Tanpa tong sampah. Iya. Jadi itu sudah diresmikan oleh Pak Kadis ya, bahwasanya di SMA 3 itu kita tidak ada tong sampah. Iya. Kalau untuk bawa makanan yang menimbulkan sampah dia mikir. Iya. Nah, soalnya minuman juga gitu. Iya. Nah, jadi kalaupun dia bawa sampah ya rumah. Sampah, makanan atau minuman yang menimbulkan sampah, itu dia bawa kantong. Bawa kantong. Bawa kantong. Iya. Jadi kantong ini di store ke bank sampah. Nah, ini adalah tempat untuk mengelola bank sampah ini, itu dikelola oleh wali kelas. Nah, dan bagi anak-anak yang banyak mengumpulkan sampah, itu dikasih bukan punishment. Iya. Beda. Jadi kalau tidak banyak mengumpulkan sampah itu dikasih reward. Iya. Beda dengan apa ya? Jadi itu barangkali mungkin salah satu keunikan Pak ya. Sekaligus melatih ini Pak ya, melatih untuk siswa-siswa kita bertanggung jawab akan kebersihan dan kedisiplinan. Betul disiplin. Iya. Itu banyak hal tuh, baik mengenai kesehatan, karena dia akan memilih makanan yang yang baik, lebih Pak, efisien, yang lebih higienis juga Pak ya. Iya, higienis juga itu misalnya kan. Nah, kemudian juga tidak mengurangi beban dari petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Nah, karena kita jumlahnya kan lebih 1.000 tuh. Lebih 1.000 Pak ya. Nah, ya, kalau seluruh warga semua kan lebih 1.000. Jadi satu saja 1.000 sampah kan. Nah, ini kan terlalu banyak. Nah, jadi itu salah satu mungkin. Yang kedua, memang kita memfasilitasi anak-anak sesuai dengan bakat minatnya. Iya. Jadi kita adakan kegiatan ekstrakurikuler, ya kan? Dari awal ada yang bidang olahraga, ada yang bidang seni, kemudian bidang sains Pak ya. Nah, Tapi sains. ini podcast ini bisa kita jadikan ekstrakurikuler loh Pak. Hah? Podcast seperti ini bisa kita jadikan Betul, ekstrakurikuler. betul. Ya. Jadi kita juga punya program ini Pak. Ya. Jika di sekolah SMA 3 atau SMK 2 ingin podcast di sekolah, kita bisa Pak. Jadi SMK 2 ada ekstrakurikulernya ya ada. Kita juga bisa dari Unisbar datang ke sekolah melakukan podcast di sekolah sambil melatih minat dan bakat dari entertain ya dari siswa kita. Langsung ke sini boleh? Boleh Pak. Boleh. Jadi siswa ingin datang ke sini bercerita mungkin menanyakan pendidikan atau ada dari OSIS datang ke sini ingin podcast bersama Unisbar, ini boleh dipakai Pak. Luar biasa. Tapi kalau ingin ke sekolah kami diundang itu juga bisa. Bisa juga. Kalau kemarin kami ke Kerinci Pak, kita diundang di beberapa sekolah. Jadi nanti ini kalau tidak ada halangan, tidak ada perubahan jadwal kita ke Batam juga ini Pak. Ada podcast di beberapa sekolah. Jadi bisa kami yang datang ke sekolah, bisa kita yang bisa juga siswa yang datang ke sini. Kita bisa bicara di sini apapun itu topiknya Pak. Mulai dari ekonomi mungkin, hukum, yang menanyakan tentang hukum, yang ingin kesehatan itu kita bisa fasilitasi. Dan untuk yang datang ke sini kita tidak pungut biaya Pak. Ya tidak pungut Pak ya. Buat OSIS dan mungkin yang ingin ini. Ataupun kita ke sekolah tiba juga. Tapi jadi kami narasumber ya. Jadi kami cuma minta listrik dan wifi. Itu aja sih Pak. Tapi ada listrik, ada wifi kan biar kita bisa live juga. Nanti sekolah juga bisa live menyampaikan program-program sekolah. Ataupun ini kadang-kadang kan kepala sekolah tuh punya ini Bu ya, punya ciri-cirinya, pencirinya. Ada visi dan misi dari sekolah yang ingin disampaikan. Karena kalau kita lihat berkembangnya sebuah sekolah itu kan juga dipengaruhi oleh kepala sekolahnya. Ya, jadi kita gini berpikirnya. Ketika
kita tidak fasilitasi bakat minat siswa itu kan bisa larinya kemana-mana. Iya, kemana-mana lagi Pak. Gitu. Iya. Nah, ini bisa aja ke narkoba dan lain. Iya. Ya, itu makanya anak-anak ini karena dia dalam masa istilah itu Peralihan lah Pak ya. Masa peralihan. kita buat kesibukan. Iya. Ya, ini kita masukkan dalam bidang olahraga. Ini olahraga, ini bidang seni. Iya Pak. Nah, bidang sains misalnya kan. Nah, ini dia sibuk. Jadi alhamdulillah kalau seandainya mau difasilitasi Unisbar podcast yang seperti ini bisa. kita ini nanti Sampaikan ke adik-adik Pak kan. Iya. Sampaikan. Di kalau SMK 2 sudah ada Bu ya. Ya. Udah ada. Sudah ada kita istilahnya reporter. Iya, iya. Boleh Pak. Kami kalau bisa kita undang juga lah reporter dari sekolah SMA 3 nanti. Ingin mewawancarai dosen-dosen di sini mungkin. Menanyakan tidak terkhusus ya untuk di Unisbar saja Pak, tapi ilmu secara general. Misalnya ingin mewawancarai tentang kesehatan. Apa sih keuntungan kita memilih prodi manajemen? Apa sih keuntungan kita memilih akuntansi? Apa sih keuntungan kita milih prodi kesehatan? Nah, tentu itu bisa juga dari sekolah kita berkolaborasi. Sepertinya prospek ke depan tuh perlu dikasih tahu. Perlu Bu, sangat perlu sekali. Karena itu yang menyebabkan kadang-kadang peserta didik kita itu tidak tentu apa yang mau dipilih bingung, gitu. Bu, ya? Bingung dia mau apa. Ini misalnya kan itu tadi yang jurusan baru kan sangat bagus itu. Yang anestesi ya Pak ya. Anestesi Pak. Saya jangankan di sekolah Pak, saya di kampung saya promosikan itu. Karena saya sebelumnya sudah tahu juga dengan dari Bu Direktur Bu Tati kan. Ya udah datang juga ke sekolah gitu. Karena menurut saya itu sangat menjanjikan Pak jurusannya. Tadi kan disampaikan oleh Pak Bendi, kalau bisa kan gitu kan, apapun istilahnya dinas barang kantor khususnya kita di Kota Pariaman ini diisi oleh putra-putra dari Pariaman Pak. Iya benar Pak. Kalau sayang kan Pak ya. Jadi saya kira saya tadi kan menyampaikan yang bisa mampu menembus SNBT atau SNBP itu total dari jumlah keseluruhan itu hanya 40%. Itu maksimal. Yang 60% ini kan larinya kemana-mana. Nah, jadi kenapa tidak misalnya yang dia ke Unisbar kan itu. Iya Pak. Sehingga nanti ada anggota dewan, ada calon anggota dewan misalnya kan ada calon kota, calon kepala dinas dan lain ini berasal dari Unisbar. Iya, berasal dari penduduk Pariaman juga. Penduduk Pariaman juga. Kota Pariaman juga. Apalagi kalau tidak salah ini Pak Wali Kota yang baru ini kan dia sangat antusias sekali Pak, benar Pak. Fasilitasi anak-anak supaya dia beberapa programnya untuk mensarjanakan. Mensarjanakan. Saya dengar ini Bu, Pak Wali Kota. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang juga ini Pak Wali Kotanya. Kita juga mengusahakan mengundang beberapa pejabat-pejabat pemerintahan Pak. Dalam artian kita tidak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan politik dan sebagainya, tapi kita untuk bagaimana kemajuan pendidikan di Kota Pariaman, Pariaman sendiri. Dan juga kebanyakan orang menghujat di dunia sosial karena tidak mengetahui program-program, tidak sampai. Kita akan mencoba memfasilitasi apapun itu Bu. Tambahan satu, luar biasa. Di enam perwakilan kalau SMA SMK kan di bawah pemerintah provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau kita dari dinas pendidikan Capdin 2 Pak ya. Kita coba nanti mengundang juga. Pak Capdin. Jadi selain itu di tempat kita Pak ya, stabilitas itu juga kita sampaikan jika sekolah pun membutuhkan hal yang berhubungan dengan bantuan dari pendidikan dari perguruan tinggi, kami siap Pak. Jadi ada pun mungkin kita di sini kan ada juga Pak, contoh di kesehatan. Kita di sini ada dosen-dosen yang memang peminatan khususnya itu perawat jiwa. Nah, kita bisa berkolaborasi juga untuk siswa-siswa kita yang mungkin butuh penanganan psikologis ya. Ada juga dokter kita punya juga ya. Jadi kalau untuk ketua prodi di anestesi sendiri itu dokter ya, dokter spesialis anestesi. Itu bisa berkomunikasi juga Pak, baik dunia kesehatan untuk perpajakan misalnya angkutan itu ada juga kita konsultannya. Untuk hukum kita juga punya konsultannya yang mungkin selama ini ya kebanyakan yang tidak mengetahui lah yang menyampaikan. Kalau yang tahu Ibu kan informasinya menjadi jelas betul. Kita baru tahu nih ada hukum, ada kalau ekonomi Pak. Udah kan udah lama Pak ya kan udah lama nih ekonominya ya kan? Jadi
banyak Pak jurusan dan mudah-mudahan kedepannya kita akan terus mengembangkan. Kita kembalilah di Kota Pariaman ini, kita ingin bagaimana pendidikan di Kota Pariaman ini lebih baik gitu Pak. Karena kalau kita lihat di daerah Jawa, ya sampaikan tadi Bu, kampus-kampus besar itu bahkan di pinggiran kota. Betul Pak, betul. Iya, tidak di tengah kota. Betul. Untuk mencapai suasana akademik yang lebih menyenangkan. Jauh dari kebisingan. Jauh dari kebisingan. Jadi untuk sahabat Unisbar, untuk tahun ajaran 2025-2026, semua program studi di Universitas Sumatera Barat itu kuliahnya adalah di kampus Rektorat Pariaman. Ya Pak, kita akan berfokus di sini, menyiapkan semua fasilitas sarana dan prasarana itu sudah ada dan sangat lengkap sekali. Dan juga untuk biaya pendidikan yang sangat-sangat terjangkau. Jadi boleh dicek. Jadi kami bisa dicek Pak. Kita tidak mau menutupi biaya. Pak, saya mau kuliah di kesehatan. Masuk sampai tamat berapa? Kita bisa kasih angkanya Pak. Jadi kita tidak ada pembayaran ini, kemarin itu kita pembayaran semua itu sudah dikalkulasikan dan disampaikan satu informasi. Dan jika ada anak-anak kita yang mengalami kesulitan, ya cukup membawa orang tuanya menyampaikan keluh kesahnya, kita akan fasilitasi. Ya, karena itu pesan dari yayasan, ya kita harus meningkatkan mutu pendidikan di Kota Pariaman ini. Ya, kalau kita terus berpusat ke kota itu dengan kepadatan, kebisingan dan masalah sosial lainnya Pak ya. Nah ini kan yang ditakutkan orang tua kan ini. Nah, kalau kita di Pariaman dalam pemantauan lah, apalagi dengan kondisi adat istiadat yang semakin kental sekali. Jadi mahasiswa kita yang dari luar itu Pak senang juga Pak. Kan ada juga mahasiswa kita yang dari Maluku. Merasa nyaman di sini ya. Nyaman. Ada yang nggak pernah naik kereta dari Padang nyampe sini kereta. Kita juga ada fasilitas Pak, misalnya dari luar kota datang ke bandara, nggak tahu kampusnya di mana, kita jemput Pak. Luar biasa. Jadi dari Batam datang, dari Aceh, kampusnya di mana di Pariaman, kita jemput. Jadi kita memang memberikan pelayanan, itu tidak ada pembiayaan tambahan. Itu hanya bentuk bagaimana kita ingin menghilangkan statement bahwasanya antara dosen dan mahasiswa itu dosen itu killer gitu Pak ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu Pak. Karena sebagai tenaga pendidik kita tuh cuman dulu semalam Bu. Duluan belajar Bu ya. Duluan belajar. Dan mungkin ke depan mereka bisa di atas kita atau seperti apa, kita kan nggak tahu seperti apa. Jadi yang ingin ditanyakan boleh ya buat sahabat Unisbar yang ingin menanyakan terkait informasi penerimaan mahasiswa baru, terkait jurusan, boleh di komen atau di telepon ke nomor HP. Itu nanti ada ditampilkan nomor HP-nya, atau di komen nanti ada tim kami yang akan merespon terkait PMB. Dan semua yang mengikuti live ini jangan lupa di screenshot ya, agar nanti mendapatkan pemotongan uang pendaftaran gratis, tidak usah membayar uang pendaftaran. Untuk tes kesehatan itu kita lakukan untuk yang memilih prodi kesehatan. Itu wajib Pak, kita ada standarnya yang harus kita penuhi juga. Nah, terus mengkomen ingin menanyakan apapun terkait jurusan, terkait biaya kuliah, yang dibilang terjangkau itu seperti apa sih, boleh Pak. Jadi kami mengklaim biaya kuliah kami sangat-sangat terjangkau. Kalau kita boleh Pak ya bandingkan dengan jalur mandiri di NPTN itu kita di bawahnya. Betul. Ya, jauh di bawahnya. Bahkan kalau kita sebut angka Pak, untuk uang kuliah kita masih di bawah 4 juta, jauh. Masih bisa lah untuk kita di Pariaman Pak ya. Dan Pak kuliahnya murah, apakah fasilitasnya lengkap? Nah kan ini Pak. Jadi buat sahabat Unisbar yang mungkin belum bisa datang ke kampus, bisa melihat videonya di YouTube. Kalau ada, kami berani garansi kalau ada video Unisbar di YouTube beda dengan yang aslinya, kita nanti akan ganti rugi loh Pak. Jadi ada klaimnya, garansinya. Jadi lihat di YouTube, benar nggak kampusnya itu seperti ini. Kalau untuk luas kita sekarang ini lebih dari 2 hektar ini Pak. 2 hektar. Lebih ekspansi kita lebih dari 2 hektar. Benar nggak ada aulanya? Dan juga benar nggak di kampus kita itu sekarang nggak ada kantin Pak? Sayangnya itu Pak.
Jadi kantin kita tidak punya, yang ada itu kafe Bu. Kafe. Ya. Jadi kita ada kafe Pak, kantin kita nggak punya. Karena ini permintaan Pak dari mahasiswa. Iya. Pak, di Pariaman itu kan banyak kafe buat nongkrong. Betul. Dan kemarin bisa dipakai untuk umum juga. Iya. Alhamdulillah kemarin dari SMA banyak yang buka bareng juga di kafe kita Pak. Iya. Ini tadi dikabari itu berturut-turut berapa hari itu, berapa waktu Ramadan kemarin kan? Iya. Karena SMA 3 mau Iya Pak, SMA 3 di sini buka barengnya. Iya, buka. Di sini kita juga ada musola. Iya. Jadi alhamdulillah lah untuk sarana dan prasarana kita sangat lengkap ya, dan terus di-upgrade setiap tahunnya. Itu target kita di 2025 ini kita bikin laboratorium Pak. Betul. Kalau sekarang laboratorium kita itu berada di lantai 1. Besok kita ingin memfokuskan di satu gedung. Iya. Yang desainnya akan persis sama dengan rumah sakit. Ya, jadi akan persis sama dengan rumah sakit. Sebentar lagi rumah sakit dibuat. Iya, kalau untuk klinik mungkin dari yayasan Iya, sudah klinik. punya Bu ya. Jadi ada klinik khusus seperti yang ada di Sungai Limau Bu ya. Itu dikelola oleh yayasan juga. Itu khusus jantung juga ada, klinik BPJS juga. Klinik kecantikan kita juga ada yang dari yayasan. Iya. Jadi rencana pengembangannya insya Allah nanti kita mudah-mudahan ini sudah dalam tahap perencanaan yang matang sebenarnya Bu. Tinggal menerus pengurusan ini Pak. Luar biasa. Rumah sakit mudah-mudahan nanti kita launching juga. Amin, insyaallah. Amin, ya. Luar biasa. Oke, sahabat Unisbar, kalau kita ngomong nih sampai sore nih Pak. Iya. Jadi nanti kita undang lagi lah Ibu dan Bapak untuk podcast kita. Ya, insyaallah Dan siap. menunggu diundang juga ini Pak. Ya, insyaallah. Jadi kata Bu Rektor, Pak Wedi harus mau direpotkan ya. Jadi jangan sungkan bapak-bapak dari SMA, SMK untuk merepotkan kami. Iya. Ya apapun Insyaallah. bantuan yang Siap. dibutuhkan, apa misalnya dari kesehatan dan sebagainya kita siap. Jangan Insyaallah. sungkan dan ditunggu untuk SMA 3 dan SMA 1 perpisahan di UC. Wah, Siap Pak ya? siap insyaallah. Kita nanti bicarakan. Oke, sahabat Unisbar. Setelah ini kita masih lanjut ya dengan live PMB. Jadi yang mau daftar PMB nanti kita masih lanjut. Setelah ini masih ada live PMB penerima mahasiswa baru kita tahun ajaran 2025-2026, di mana nanti untuk proses perkuliahannya, proses belajar mengajar, baik itu teori dan praktikum, kita akan laksanakan di kampus 1 Pariaman agar pengembangan kita terfokus pada satu daerah. Kampus 2 kita masih ada, kampus 3 kita masih ada, masih beroperasional semua Pak. Luar Tapi untuk biasa. 2025-2026 kita di sini agar kita jadikan juga Pariaman ini kota pendidikan. Iya, luar biasa, Pak. Kita jadikan karena banyak sekolah-sekolah yang luar biasa di sini Pak. Poltekpel juga di Pariaman. Iya. Ya, pelayaran-pelayaran banyak. Iya. Kita ingin memfokuskan. Selain didukung oleh letak geografis yang sangat-sangat strategis sekali. Ya. Ke Padang dekat, ke Bukit Tinggi dekat. Iya, betul. Ya. Di pertengahan. Bandara lebih dekat Pak ya. Oke, sahabat Unisbar, untuk podcast kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita setelah ini lanjut ya dengan Flora. Nah, live PMB-nya lagi, jangan takut untuk menanyakan apapun. Ya, jangan. Ini Flora juga mahasiswa kita dari Pariaman ini. Nah, jadi kreativitas bisa terus kita dukung. Oke, terima kasih Pak, terima kasih Ibu Iya, atas sama-sama. waktunya. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.